Bugis adalah salah satu suku yang berada di Makassar. Suku Bugis tergolong ke dalam suku Melayu Deutero yang masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lhasa Tampugi. Ketika rakyat Lhasa Tampugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Orang Bugis zaman dahulu menganggap nenek moyang mereka adalah pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari dunia atas yang turun atau dari dunia bawah yang naik untuk membawa norma dan aturan sosial ke bumi. Umumnya, orang-orang Bugis sangat meyakini hal manurung, tidak terjadi banyak perbedaan pendapat tentang sejarah ini, sehingga setiap orang yang merupakan etnis Bugis tentu mengetahui asal-usul keberadaan komunitasnya. Suku Bugis terletak di Sulawesi Selatan dan ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung Pandang. Di sana tidak ada titik daratan yang jauhnya melebihi 90 km dari batas pantai. Kondisi yang demikian menjadikan Pulau Sulawesi memiliki garis pantai yang panjang. Selanjutnya, tradisi suku Bugis. Yang pertama ada Sigajang Laleng Lipa, yaitu bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional badik. Dahulu, suku Bugis Makassar dilakukan untuk lambang kekuatan, seni, dan permainan rakyat, meskipun akhirnya berakhir dengan kematian. Dahulu, jika terjadi masalah di antara kedua pria dan sulit menemukan titik terang, maka akan diselesaikan dengan Sigajeng Laleng Lipa untuk menentukan kebenaran bagi mereka yang bersangkutan. Tradisi selanjutnya adalah Mapalete Bola, yaitu rumah yang dipindahkan biasanya berupa rumah adat panggung yang terbuat dari kayu ciri khas masyarakat Sulawesi. Tradisi Mapalete Bola ini melibatkan puluhan bahkan hingga ratusan warga kampung loh. Pemindahan rumah ini menggunakan dua teknik. Pertama, jika lokasi yang baru tidak jauh dari tempat semula, rumah hanya akan didorong setelah bagian bawah rumah dipasang roda atau ban. Teknik yang kedua, jika lokasi baru ternyata jauh, warga kampung akan bergotong royong mengangkat rumah bersama-sama. Sebelum melakukan prosesi, tradisi diawali dengan doa supaya proses pemindahan rumah berlangsung dengan lancar sesuai harapan. Nah, untuk tradisi selanjutnya adalah membaca-baca, yaitu membaca doa di depan makanan. Membaca merupakan salah satu ritual suku Bugis yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan pada saat acara-acara besar seperti lebaran, pernikahan, akikahan, hingga memasuki rumah baru. Nah, tradisi selanjutnya ada Songkabala, yang berarti menolak bala atau bencana. Upacara tersebut erat kaitannya dengan ritual dari kepercayaan monoteisik kuno yang dipeluk masyarakat Bugis Makassar kuno. Upacara tersebut dipimpin seorang tetua adat atau bisu. Ada beberapa makanan dan benda yang wajib disediakan dalam ritual Songkabala ini. Ritual ini biasanya dilaksanakan pada sore hari menjelang waktu salat maghrib. Selanjutnya ada pernikahan adat Bugis. Masyarakat masih mempertahankan tradisi pernikahan adat ini dikarenakan bagi mereka pernikahan bukan sekedar menyatukan dua instan, melainkan momen sakral yang menandakan babak baru dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sembarangan. Adapun rangkaian acara pernikahannya mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakatnya. Dimulai dari tahap penjajakan, lamaran, hingga akad nikah dan resepsi. Setiap momennya memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Banyak sekali proses pernikahan adat Bugis ini. Ada memanu-manu, mapese-pese, masuro atau maduta, mapetu ada, mapasaupoti, mapandreteme, mapaci, mapasili, dan masih banyak lagi tradisi pernikahan adat suku Bugis lainnya.
tradisi selanjutnya ada Sirawu Sulo. Tradisi ini adalah suatu tradisi rakyat atau pesta rakyat yang telah dilaksanakan sejak dahulu. Nah, Sirawu Sulo adalah saling melempar obor yang terbuat dari daun kelapa. Pesta rakyat ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Sirawu Sulo diadakan setelah adanya penetapan waktu pelaksanaan yang sudah disetujui oleh masyarakat Desa Pongka berdasarkan petunjuk dari Sandro. Hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk mengikuti tradisi ini, di mana jumlah dan usia peserta tidak dibatasi. Tradisi ini dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut selama kurang lebih 2 jam atau sampai apinya padam. Awalnya tradisi ini diadakan setiap 5 tahun sekali sampai kemudian diubah menjadi 3 tahun sekali berdasarkan ketetapan adat warga Desa Pongka. Sebelum dimulai, ada 1 orang sandro laki-laki dan sandro perempuan yang melakukan ritual mapanggolo atau berserah diri, sementara peserta membasuh tubuhnya dengan minyak dari sandro yang telah diberikan mantra agar kebal terhadap api. Nah, selanjutnya ada Mapere nih. Mapere adalah ritual ayunan raksasa yang terbuat dari pohon 2 randu setinggi 20 meter. Sementara tali yang digunakan adalah tali rotan yang dibalut dengan kulit kerbau. Sebelum tradisi Mapere dilakukan, pemuka adat akan mendoakan agar selamat bagi para gadis yang nantinya akan diayun. Gadis yang terpilih adalah kembang desa yang akan diayun oleh para pemuda yang akan menarik tali ke kiri dan kanan yang akan meninggikan ayunan raksasa itu. Pada saat tradisi itu terlaksana, biasanya warga akan menyembelih puluhan ekor kuda sebagai ucapan rasa syukur atas panen yang kemudian akan dihidangkan kepada tamu yang datang. Nah, selanjutnya ada atraksi budaya dari Tanah Bugis, yaitu Masalo Kawali atau bermain asing-asing atau gobak sodor menggunakan kawali atau badik. Badik yang digunakan oleh para pemain adalah badik asli, bukan imitasi. Sebelum melaksanakan atraksi ini, dilakukan ritual-ritual khusus untuk menghindarkan peserta dan penonton dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pakaian adat khas Sulawesi Selatan atau yang kita kenal dengan Bugis, memiliki corak yang khas ketimur-timuran dan dipadukan dengan corak khas masyarakat setempat. Tiap pakaian adat memiliki keunikan tersendiri yang bisa dikenakan dalam acara yang berbeda. Yang pertama ada baju bodo. Baju bodo merupakan baju khas wanita suku Bugis. Baju adat ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk segi 4 dan memiliki lengan yang pendek. Baju bodo sudah ada sejak zaman dahulu dan dapat ditelusuri berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ke belakang. Oleh karena itu, pakaian ini termasuk juga dengan pakaian adat tertua yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada baju tutu. Baju tutu merupakan baju daerah pria Bugis. Pakaian ini biasanya mengenakan bawahan paroci atau celana serta kain sarung dan tutup kepala berupa songkok. Wow, selanjutnya ada makanan khas suku Bugis nih. Makanan suku Bugis banyak banget tahu. Terlihat sangat enak dan menggoda, bukan? Nah, yang pertama ada coto Makassar. Coto Makassar umumnya dibuat dari daging sapi dan jeroan yang dipotong kecil-kecil, kemudian dipadukan dengan kuah kental yang kaya akan rempah.
Hidangan yang disajikan di Coto Makassar ini berisi daging kerbau tanpa bagian lainnya, seperti hati, limpa, usus, dan jeroannya. Hal ini lantas menginspirasi Toak untuk membuat sajian baru dari jeroan dan rempah-rempah tradisional. Selanjutnya ada jalangkote. Jalangkote adalah salah satu makanan khas Makassar yang sangat populer. Ukurannya yang cukup besar, dengan isian sayur, telur, bihun, mie, dan daging yang lengkap membuat makanan ini sangat digemari. Nah, untuk pelengkapnya ada sambal cair dari cabai dan dengan campuran cuka. Makanan ketiga ada sup kondro. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasanya dimakan dengan burasa dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Warna gelap ini berasal dari buah. Bumbunya relatif kuat akibat digunakannya ketumbar. Selanjutnya ada nasu paleko. Disebutkan dengan nasu paleko dikarenakan menu tersebut dibuat di tungku yang dalam bahasa Bugis disebut palako. Pisang epe. Pemilihan pisang untuk jajanan ini adalah pisang raja. Karena pisang raja memiliki aroma yang khas dan rasa yang cenderung ke rasa manis. Hidangan pisang epe ini adalah jajanan khas Sulawesi Selatan, khususnya pada kota Makassar. Jajanan unik ini menjadikan makanan favorit bagi semua orang, khususnya warga lokal maupun mancanegara. Makanan selanjutnya, kapurung. Kapurung adalah makanan berbahan dasar sagu yang paling populer desa Takala, kota Palopo. Kapurung terbuat dari tepung sagu yang berbentuk bulatan-bulatan kecil dimasukkan ke dalam kuah yang telah dibumbui dengan rempah dan sayur-sayuran. Lauk sebagai hidangan pendamping dapat menggunakan beragam pilihan, misalnya daun singkong atau rebung, terong bakar, ikan, atau daging. Wah, apa nih ada ketan hitam? Yap, sangkolo. Membuat sangkolo begadang cukup mudah, seperti mengukus ketan biasa. Nah, biasanya sangkolo ini disajikan dengan serundeng, ikan asin goreng, dan telur asin, serta sambal khas Makassar yang pedas. Karena berlauk komplit, sangkolo bisa mencukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein. Yeay, selesai juga kita menjelajahi suku Bugis. Pesan moral dari ciri khas budaya Bugis, yaitu budaya Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, Indonesia, kaya akan nilai-nilai moral yang bisa dijadikan pedoman hidup. Beberapa pesan moral yang dapat diambil dari ciri khas budaya Bugis antara lain, yang pertama, ada kehormatan dan harga diri. Ini adalah prinsip utama dalam budaya Bugis yang mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat diri serta keluarga. Siri berarti harga diri, sementara page berarti solidaritas atau rasa empati. Bersama-sama, prinsip ini mengajarkan untuk hidup dengan integritas dan saling mendukung dalam komunitas. Yang kedua, keberanian. Dalam budaya Bugis, keberanian bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga keberanian moral untuk melakukan apa yang benar meskipun sulit atau beresiko. Ini mengajarkan pentingnya memiliki keberanian untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, kejujuran. Yang terakhir, kepedulian sosial. Budaya Bugis mengajarkan bahwa kepedulian terhadap orang lain dan kerjasama sosial adalah bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Nah, bagaimana video tadi? Menarik bukan? Dari video tadi kita bisa mengambil ciri khas suku Bugis lebih dalam lagi. Makanya kita